Siapa sangka, cowok kampung asal Bumiayu yang kerja JTTK di Korea malah jatuh cinta sama majikannya sendiri. Bukan cuma cinta, dia juga bikin wanita itu hamil. Tapi ini bukan kisah tentang skandal. Ini kisah tentang cinta yang melawan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cerita Kehidupan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita lantunkan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu share cerita ini kalau kamu merasa tersentuh. Karena dari cerita sederhana, bisa lahir makna luar biasa. Yuk, kita mulai. Namaku Badrun. Aku lahir di sebuah dusun kecil di kaki perbukitan Bumiayu, Jawa Tengah. Kalau kau datang ke tempatku, yang kau dengar setiap pagi bukan suara mobil atau deru motor, tapi kokok ayam dan gemericik air sawah. Di sini, hidup mengalir pelan, seperti angin yang meniup tenang di antara pohon-pohon pisang dan bambu. Ayahku petani, dan ibuku penjual gorengan keliling. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil aku sudah tahu, kami bukan keluarga berada. Bahkan untuk membeli sepatu baru saat masuk sekolah saja, kadang harus menunggu lebaran datang. Tapi anehnya, aku tak pernah merasa iri. Justru, aku bangga. Karena kami belajar bersyukur dengan apa yang kami punya. Sejak duduk di bangku SMK, aku sudah mulai bekerja sampingan. Pernah jadi kuli angkut di pasar, jadi tukang parkir, bahkan kadang ikut jadi buruh tani kalau musim panen. Semua kulakukan demi bisa bantu ibu beli beras, bayar uang sekolah adik, dan sesekali kalau cukup belikan ayah sebungkus rokok yang ia hisap pelan sambil duduk di teras. Setelah lulus SMK, aku mencoba merantau ke kota, ke Cikarang, dapat kerja di pabrik elektronik. Tapi hidup di kota ternyata tak semudah katanya. Uang gaji lebih banyak habis buat kos, makan, dan ongkos. Kirim uang ke kampung hanya bisa seberapa. 2 tahun bekerja, aku merasa seperti jalan di tempat. Sementara di rumah, ayah mulai sakit-sakitan. Ibu makin kurus karena terus berkeliling menjajakan gorengan di kampung, dan adik-adikku butuh biaya sekolah. Suatu malam, saat pulang kerja dan sedang duduk di warung kopi, seorang teman lama menepuk pundakku. Namanya Mamat, dulu satu desa, tapi sudah 2 tahun terakhir ia kerja di Korea Selatan. Wajahnya bersih, kulitnya lebih terang, dan yang paling mencolok jam tangan mewah di pergelangan kirinya. Ia cerita soal kerjaan di Korea, gaji bulanan yang mencapai belasan juta rupiah, dan kehidupan yang serba tertib dan modern. Mataku membelalak, hatiku terbakar harapan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu daftarin. Tapi harus ikut pelatihan bahasa dulu, bro, katanya sambil menyesap kopi. Aku tak butuh waktu lama untuk memutuskan. Aku pulang ke kampung, bicara dengan ibu dan ayah. Ibu menangis, tentu saja. Tapi aku tahu tangis itu bukan karena tak rela, melainkan karena ia tahu anak laki-laki satu-satunya akan menempuh jalan berat, jauh dari rumah, demi masa depan keluarga. Ayah hanya memegang pundakku, mengangguk pelan, lalu berkata, lelaki sejati itu berani berkorban. 3 bulan kemudian, aku resmi ikut pelatihan TKI ke Korea. Belajar bahasa, budaya, dan etika kerja. Sulit, tentu. Lidahku kaku melafalkan huruf-huruf Hangul. Otakku penuh dengan kosakata asing. Tapi aku ingat untuk siapa aku melakukannya. Setiap malam aku memandangi foto ibu di dompetku. Itulah bahan bakarku untuk terus maju. Akhirnya, setelah berjuang melewati ujian, wawancara, dan administrasi yang panjang, tibalah hari keberangkatan. Aku berdiri di stasiun Kroya, mengenakan jaket bekas dan membawa satu koper kecil peninggalan paman. Ibu datang mengantar, mengenakan kerudung lusuh yang biasa ia pakai berjualan. Tangannya tak henti menggenggamku, matanya sembab. Kamu harus kuat, Le. Jangan malu jati orang kecil. Yang penting jujur, kerja yang benar, katanya lirih sebelum memelukku erat. Aku nyaris menangis, tapi kutahan. Aku harus terlihat tegar. Di pesawat, aku duduk di dekat jendela. Melihat awan di luar, melihat langit yang luas, aku sadar, hidupku takkan pernah sama lagi. Aku tak tahu apa yang menungguku di negeri asing bernama Korea Selatan.
Yang ku tahu hanya satu, aku pergi bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menghadapi hidup yang lebih keras, lebih menantang. Setibanya di Bandara Incheon, aku dijemput oleh agen lokal. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah asing, bau udaranya berbeda. Suhunya menusuk tulang, tapi dalam diriku, semangat membara. Aku ditempatkan di sebuah rumah besar milik seorang wanita paruh baya. Namanya Park Ji-yeon, seorang pengusaha sukses. Dialah majikanku. Hari pertama aku diperkenalkan pada tugas. Membersihkan rumah, menyiapkan makanan, menjaga halaman. Kupandangi wajah majikanku itu. Wajahnya datar, dingin, dan nyaris tak bersuara. Tapi dalam hatiku aku bersumpah, aku akan bekerja dengan jujur dan sepenuh hati. Tak peduli majikanku galak atau lembut, aku datang ke negeri ini bukan untuk mengeluh. Aku datang untuk memperbaiki nasib. Dan disinilah kisahku dimulai, kisah yang tak pernah kuduga akan membawa arah hidupku jauh dari bayangan seorang anak desa Bumiayu. Hari-hariku di Korea Selatan mulai berjalan dalam ritme yang tak terduga. Setiap pagi aku bangun pukul 5, membuatkan sarapan, lalu membersihkan rumah majikanku Nyonya Park Ji-yeon. Wanita itu sangat teratur. Ia tak banyak bicara, wajahnya selalu tenang dan nyaris tanpa ekspresi. Kadang aku bingung, apakah ia sedang senang, marah, atau sekadar lelah. Tapi satu yang pasti, ia memperhatikan semuanya. Bahkan ketika aku membersihkan rak buku, ia bisa langsung tahu jika satu vas sedikit bergeser dari tempat semula. Pada awalnya, suasana terasa dingin. Bukan hanya karena musim dingin mulai menjelang, tapi karena jarak di antara kami begitu tebal. Ia selalu bicara singkat, tak pernah bertanya soal diriku, dan jarang mengeluarkan senyum. Tapi aku paham, aku hanyalah pekerja rumah tangga. Tugasku bekerja, bukan menjadi teman bicara. Namun, perlahan, sesuatu berubah. Suatu malam, salju turun untuk pertama kalinya sejak aku tiba. Aku sedang membersihkan jendela ketika listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti rumah. Aku panik, mencoba mencari senter dan lilin. Dari kejauhan aku melihat Nyonya Park duduk di ruang tengah, memeluk tubuhnya sendiri. Aku cepat-cepat membawa selimut dan lilin. Maaf, listrik padam. Saya cari lilin? Ucapku terbata-bata dalam bahasa Korea yang belum terlalu lancar. Dia menoleh, lalu mengangguk. Matanya tak sekaku biasanya. Mungkin karena udara dingin, atau mungkin karena keheningan yang membuat segalanya lebih manusiawi. Akhirnya, kami duduk di ruang tengah bersama. Aku duduk agak jauh, menjaga jarak. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Tak ada hiruk-pikuk. Tak ada perintah, hanya dua manusia asing yang saling berbagi keheningan. Di kampungmu, ada salju? Tiba-tiba ia bertanya. Pertanyaan itu mengejutkanku. Pertama kalinya ia bertanya tentang kampung halamanku. Tidak ada, Nyonya. Di kampung saya panas. Banyak sawah. Banyak ayam, jawabku dengan logat aneh yang membuatnya tersenyum. Kecil, lucu, katanya pelan. Ayam. Setelah malam itu, interaksi kami mulai berubah. Ia mulai bertanya hal-hal kecil tentang makanan Indonesia, tentang keluargaku, tentang mengapa aku memilih bekerja jauh dari rumah. Aku menjawab semuanya dengan hati-hati, kadang malu-malu. Tapi semakin hari, kami mulai berbicara lebih sering. Aku mulai mengenalnya sebagai manusia, bukan sekadar majikan. Ternyata di balik sikap dinginnya, Nyonya Park adalah wanita yang sepi. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu karena serangan jantung. Ia tak punya anak. Hidupnya dipenuhi kerja dan keheningan. Aku tak tahu apakah karena itulah dia mulai nyaman berbicara denganku. Tapi yang jelas, aku pun mulai merasa rumah ini tak terlalu dingin lagi. Suatu hari, ia memintaku menemaninya berbelanja ke pasar tradisional. Biasanya ia pergi sendiri, tapi kali itu ia berkata, aku butuh bantuan mengangkat belanjaan. Tapi saat kami berjalan berdua menyusuri lorong pasar, aku merasa itu lebih dari sekadar alasan. Ia tampak santai, bahkan sesekali menatapku dan bertanya pendapat soal sayur yang akan dibelinya. Di kampung saya, kalau beli cabai harus tawar setengah mati, kataku sambil tertawa kecil. Ia ikut tertawa, lembut dan jujur. Malamnya,
Ia memintaku mencicipi masakannya. Kimchi jjigae buatannya terasa pedas, hangat, dan entah kenapa. Rasanya seperti masakan ibu. Aku memuji rasanya, dan ia tersenyum, puas. Hari-hari berikutnya menjadi lebih akrab. Kami mulai makan malam bersama, menonton acara TV, bahkan bermain kartu di akhir pekan. Aku tahu ini aneh. Aku hanya TK. Ia wanita Korea yang hidupnya mapan. Tapi aku juga tahu, kehangatan tak selalu peduli pada status. Aku juga mulai belajar bahasa Korea lebih serius. Ia kadang membetulkan pengucapanku dengan sabar. Bukan Naniun, tapi Naneun, katanya sambil tersenyum. Ada satu malam, saat aku baru selesai membersihkan dapur, ia berdiri di ambang pintu dan berkata, "Terima kasih, Badrun. Rumah ini tak sepi seperti dulu." Hatiku bergetar, bukan karena kata-katanya romantis, tapi karena aku tahu, aku telah menembus dinding yang selama ini ia bangun sendiri. Aku tak tahu kemana arah semua ini akan berjalan. Aku tak berani menafsirkan terlalu jauh, tapi aku tahu satu hal di balik dinginnya musim. Ada kehangatan yang tak pernah aku rencanakan. Dan kehangatan itu berasal dari hal-hal paling sederhana. Percakapan, tawa kecil, dan secangkir teh hangat yang kami bagi di tengah malam Korea yang sunyi. Semenjak malam kami menonton drama Korea bersama di ruang tengah, sambil memakan topoki buatan sendiri, aku merasakan ada yang berubah. Tidak hanya pada Nyonya Park, tapi juga pada diriku. Ia tak lagi seperti sosok majikan bagiku, lebih seperti seorang sahabat, bahkan, entahlah, sulit dijelaskan. Kadang aku mengutuk perasaanku sendiri, takut terlalu jauh melangkah. Tapi semakin kutahan, semakin kuat ia membuncah. Aku masih ingat malam itu. Salju turun lebih lebat dari biasanya. Kami duduk berdampingan di sofa, nyaris bersentuhan. Lampu redup. Televisi menyala menayangkan kisah cinta yang rumit antara seorang guru dan murid dewasa. Aku bisa melihat Nyonya Park mencuri pandang padaku beberapa kali. Aku berpura-pura tak menyadari. Tapi jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Mereka gila, gumamnya tiba-tiba, menunjuk tokoh drama yang saling mencintai meski berbeda usia dan status. Cinta memang suka membuat orang gila. Jawabku santai, tanpa menoleh. Ia tertawa kecil, lalu diam. Lama sekali ia diam. Aku melirik ke samping dan mendapati matanya basah. Ia menangis, tanpa suara. Sejenak aku bingung harus bagaimana. Ingin kutanya, tapi kurasa ia tidak ingin ditanyai. Jadi aku biarkan ia tenggelam dalam air matanya. "Maaf," ucapnya pelan. "Aku cuma lelah." "Lelah bagaimana, Nyonya?" Ia menatapku. Aku rindu seseorang bicara jujur padaku. Bukan karena uangku, bukan karena posisiku. Aku menelan. Ludah tenggorokanku tercekat. Sejak malam itu, batas-batas antara kami semakin kabur. Ia mulai menyentuh bahuku kalau lewat di dapur, menepuk kepalaku pelan saat aku berhasil memasak ramen untuk pertama kalinya. Bahkan pernah, saat aku demam karena flu, ia sendiri yang menyedot teh jahe dan menaruh kompres di dahiku. Bukan dengan wajah seorang bos, tapi lebih seperti seseorang yang peduli, terlalu peduli. Dan malam itu datang seperti badai dalam kesunyian. Hujan salju turun deras. Pemanas di rumah tiba-tiba rusak. Udara begitu dingin, menusuk ke tulang. Aku menggigil. Tidur dengan 2 lapis jaket dan selimut. Sekitar pukul 2 dini hari, pintu kamarku diketuk perlahan. Aku membuka, dan di hadapanku berdiri Nyonya Park, mengenakan sweater panjang. Wajahnya pucat karena dingin. Kamarku lebih hangat. Satu pemanas masih bisa. "Kamu bisa tidur di sofa dalam kamarku," katanya singkat. Aku ragu, tapi ia hanya menatapku tenang, tanpa nada memaksa, tapi juga tanpa memberi pilihan. Jadi aku mengangguk dan mengikutinya. Kamar itu luas dan sunyi. Ia menyeduh 2 cangkir teh, memberikanku 1. Kami duduk, berjarak. Lalu perlahan, ia mulai bicara tentang masa lalunya, tentang rumah tangga yang dingin, tentang kesepian yang tak pernah benar-benar pergi meski rumahnya megah dan bisnisnya sukses. Dan untuk pertama kalinya, ia memanggil namaku tanpa embel-embel formalitas. "Badrun," katanya lirih.
Apa kamu takut padaku? Aku menoleh. Kenapa saya harus takut? Karena aku merasa nyaman padamu. Kata-kata itu menghentikan waktu. Suara angin malam di luar jendela terdengar lebih jelas. Aku menatap matanya. Mata seorang perempuan dewasa yang selama ini terlihat kuat kini terlihat rapuh. Aku tak menjawab, tapi dalam satu gerakan yang nyaris tak kusadari, tanganku menyentuh tangannya. Ia tak menolak, bahkan menggenggamnya lebih erat. Malam itu bukan malam yang biasa. Dan keesokan harinya, dunia tak lagi sama. Kami tak pernah membicarakan apa yang terjadi. Tak ada yang berubah secara kasat mata. Ia tetap wanita yang sibuk dengan telepon dan laptopnya. Aku tetap pria yang menyapu halaman dan mencuci piring. Tapi di antara kami, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan seperti tunas kecil di musim semi. Diam, tapi kuat. 2 bulan setelah malam itu, aku mulai menyadari perubahan. Ia lebih sering memperhatikan makananku. Lebih mudah tersinggung jika aku pulang terlambat dari membeli kebutuhan. Ia juga jadi lebih sensitif, mudah menangis, mudah marah, dan suatu pagi, ia pingsan saat sedang memasak. Aku panik, kupapah ia ke kamar, kupanggil dokter. Setelah pemeriksaan, dokter itu bicara padaku dalam bahasa Korea cepat yang sempat membuatku bingung. Tapi aku menangkap satu kata yang membuat kepalaku berputar. Im Shin Hak Seoyo hamil. Nyonya Park hamil. Aku duduk terpaku. Di tangga rumah, dunia terasa seperti berputar di luar kendali. Aku, Teguh anak kampung dari Bumi Ayu telah menghamili majikanku di negeri asing ini. Kupandangi langit pagi di luar jendela. Salju masih turun, pelan. Tapi di dalam diriku, badai baru saja dimulai. Hari-hari setelah kabar kehamilan itu datang seperti badai yang tak kunjung reda. Wajah Nyonya Park murung setiap waktu, tapi ia tak pernah menyalahkanku. Ia justru bersikap lebih tenang, terlalu tenang sampai aku sendiri merasa takut. Ketika akhirnya aku memberanikan diri bertanya, apa yang akan kita lakukan? Ia hanya menjawab dengan suara nyaris berbisik, aku belum tahu, Badrun. Dunia kita terlalu berbeda. Dan disitulah segalanya mulai terasa berat. Rumah itu tak lagi hangat seperti sebelumnya. Setiap suara jam dinding terdengar seperti dentang kecemasan. Aku tetap melakukan tugas seperti biasa, tapi tidak ada 1 menit pun aku bisa benar-benar fokus. Kepalaku penuh oleh bayangan. Bagaimana kalau dia memutuskan untuk menggugurkan kandungan? Bagaimana kalau keluarganya tahu? Bagaimana kalau pemerintah tahu? 1 minggu setelah kabar itu, datang sebuah mobil hitam ke rumah. Seorang pria paruh baya turun dari dalamnya, mengenakan jas mahal dan tatapan tajam. Aku tak tahu siapa dia. Tapi cara Nyonya Park memucat saat melihatnya cukup untuk memberitahu bahwa ini bukan kunjungan biasa. Mereka berbicara lama di ruang tamu. Suaranya pelan, tapi kadang meninggi. Aku hanya bisa berdiri jauh di dapur. Jantungku seperti ingin pecah. Setelah pria itu pergi, aku memergoki Nyonya Park duduk di tangga, menutup wajahnya dengan tangan. Matanya merah, pipinya basah. Perlahan aku mendekat. Siapa dia? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Adikku, jawabnya singkat. Dia bilang, ini memalukan. Kupahami, bukan karena ia malu padaku sebagai pribadi, tapi karena dalam struktur sosial mereka. Ini bisa jadi skandal besar. Seorang wanita kaya, janda, pebisnis sukses, hamil oleh pembantu rumah tangga asing itu bahan empuk untuk dicemooh. Hari berikutnya, tekanan makin terasa. Agen yang dulu membantuku masuk ke Korea menelpon, menyuruhku datang. Di kantor mereka, aku ditanyai macam-macam. Ada yang sopan, ada yang sinis. Kamu sudah melewati batas, Teguh, kata salah satu staf dengan suara datar. Hubungan seperti itu bisa berisiko pada status kerjamu di sini. Aku tidak membantah, aku hanya diam, menatap lantai, menahan segala amarah dan ketakutan yang mulai berkumpul seperti awan hitam dalam kepala. Pulang ke rumah, Nyonya Park mulai bicara serius. Aku bisa ambil tanggung jawab ini sendiri. Teguh, kamu bisa tetap kerja, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Atau kalau kamu ingin pergi, aku bisa bantu biayanya. Pergi? Tanyaku lirih,
seperti baru saja ditampar angin beku. Ia menatapku. Lama. Aku tak mau kamu hancur karena ini. Hatiku terasa seperti diremas. Aku tahu dia ingin melindungiku. Tapi kata-kata itu menusuk. Aku bukan anak-anak yang bisa lari saat badai datang. Anak ini, separuh darahku juga. Nyonya, aku tak mau lari, kataku tegas. Itu kali pertama aku bersuara setegas itu padanya. Dan untuk pertama kali pula, matanya berkaca-kaca karena kata-kataku. Hari-hari berikutnya seperti hidup di dua dunia. Dunia luar tetap berjalan seperti biasa. Tetangga, pasar, lalu lalang kendaraan, hiruk-pikuk kehidupan modern. Tapi dunia dalam rumah kami, sunyi dan tegang. Hari-hariku setelah mendengar kabar kehamilan itu seperti hidup dalam dua dunia yang tak pernah bertemu. Di satu sisi, aku merasa seperti lelaki paling bertanggung jawab di bumi. Di sisi lain, aku merasa seperti pelanggar batas yang tak tahu diri. Setiap kali aku menatap wajah Nyonya Park, aku melihat dua hal sekaligus, wanita yang aku kagumi dan wanita yang aku beri beban besar di tengah hidupnya yang sudah rumit. Hubungan kami tak lagi bisa disembunyikan di balik formalitas. Ia mulai menatapku dengan mata yang berbeda, kadang lembut, kadang penuh kecemasan. Aku tahu, ia berperang dengan dirinya sendiri. Apalagi ketika perutnya mulai membesar sedikit demi sedikit, meski masih bisa disamarkan dengan mantel musim dingin. Suatu pagi, saat kami sarapan berdua, ia berkata dengan suara pelan, "Teguh, keluargamu di Indonesia tahu kamu akan punya anak di sini?" Aku terdiam. Aku belum pernah membayangkan cara memberitahu ibu tentang semua ini. Ibuku yang sakit-sakitan, yang selalu berdoa agar aku cepat kembali dan menikahi gadis desa yang baik. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku justru menghamili majikanku, seorang janda Korea yang jauh lebih tua dariku? Belum, Nyonya, jawabku pelan. Saya belum tahu bagaimana harus bicara. Ia menatapku tajam, lalu tersenyum tipis. Aku juga belum tahu bagaimana menjelaskan ini kepada kakakku atau kepada tetangga-tetanggaku. Mereka pikir aku wanita karir yang rapi dan tahu batas. Diam. Meja makan terasa seperti ruang pengadilan. Tak ada suara kecuali detak jarum jam di dinding. Kadang aku ingin kabur ke stasiun kereta, lalu menyusuri rel sampai ke laut. Tapi setiap kali aku melihat tangannya menyentuh perutnya dengan lembut, aku tahu aku tak bisa lari. Ada darahku di dalam tubuhnya. Ada bagian dari hidupku yang kini tak bisa dicabut dari akar. Tapi dunia di luar tak akan semudah itu menerimanya. Suatu hari, aku melihat tetangganya Nyonya Kim memandangiku dari pagar depan dengan sorot mata penuh curiga. Ia biasa ramah, suka menyapa. Tapi hari itu, senyumnya hilang. Aku tahu, kabar mulai beredar. Korea bukan tempat yang asing dengan gosip, apalagi dalam lingkungan elitis seperti tempat tinggal Nyonya Park. Malam harinya, kami duduk di ruang tamu. Lampu temaram, suara hujan tipis di luar. Kita tak bisa terus begini, Teguh, katanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Maksud Nyonya, kita harus memilih, lanjutnya. Aku bisa mempertahankan anak ini, tapi aku harus siap kehilangan posisiku, dihina keluargaku. Dan kamu, mungkin harus siap tak bisa pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Bahkan, bisa jadi kamu akan dideportasi jika pihak imigrasi tahu hubungan kita menyalahi kontrak kerja. Dadaku sesak. Ini lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Aku bukan hanya harus berpikir sebagai pria, tapi sebagai anak dari seorang ibu yang menggantungkan harapan padaku. Apa kata ibuku jika tahu aku tinggal di Korea bukan untuk bekerja, tapi terlibat hubungan yang dianggap melanggar moral oleh masyarakat? Tapi, bisakah aku tinggalkan anakku? Bisakah aku tinggalkan wanita yang kini mengandung bagian dari hidupku? Apa yang Nyonya inginkan? Tanyaku akhirnya. Ia menghela napas lama. Aku ingin kita tetap bersama, tapi bukan seperti ini. Aku tak mau kamu terus menjadi bayangan di rumahku. Aku ingin kamu jati pria yang berdiri di sampingku, bukan di belakang pintu kamar. Kata-katanya membuat jantungku berdetak kencang. Aku tahu ia serius, tapi dunia tak sesederhana pernyataan cinta. Keesokan harinya, aku menghubungi sahabatku di Bumiayu, Taufik.
Ia orang pertama yang kukabari soal kehamilan ini. Reaksinya tak mengejutkanku. Kamu waras, Gu. Hamilin majikan. Di Korea, kamu tahu nggak itu artinya apa? Aku terdiam. Tapi Taufik tak marah. Ia justru membantu mencarikan pengacara migrasi dan memberi saran agar aku mulai menyusun rencana. Ia juga menyarankan aku bicara pada ibu secepat. Mungkin sebelum kabar itu sampai lewat jalur lain. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menelpon ibu. Suaranya serak, lemah. Dan saat aku menceritakan semuanya tentang hubungan kami, tentang kehamilan, dan tentang rencana masa depan ibu, hanya terdiam lama sekali. Kupikir ia akan menangis, memaki, atau bahkan memutus panggilan. Tapi ia hanya berkata satu kalimat, asal kamu tanggung jawab, Le, jangan bikin malu, jangan kabur. Aku menangis malam itu. Air mataku mengalir tanpa suara di dalam kamar Nyonya Park, yang kini tak hanya menjadi majikanku tapi juga calon ibu dari anakku. Dua dunia kami belum sepenuhnya menyatu, tapi kami telah memilih untuk berjalan, meski di atas jalan yang masih penuh batu. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Hari kelahiran itu datang seperti pagi yang lembut tapi penuh ketegangan. Salju mulai mencair, menyisakan genangan di halaman depan rumah. Udara masih dingin, tapi matahari mencoba menerobos jendela dengan cahaya hangatnya. Hari itu, aku berdiri di lorong rumah sakit Seoul, mengenakan jaket tebal. Tangan gemetar memegang ponsel yang sudah 5 kali jatuh karena gugup. Nyonya Park atau sekarang, aku mulai terbiasa menyebutnya dengan namanya sendiri. Sujin sedang menjalani proses persalinan. Aku di luar ruangan, tak diizinkan masuk oleh perawat karena alasan protokol. Tapi aku tahu, di balik pintu putih itu, wanita yang mengubah hidupku sedang berjuang antara hidup dan mati. Bernafas dalam. Dorong. Ya, bagus, Bu. Suara perawat terdengar samar dari celah pintu. Aku menunduk, meremas jemariku sendiri. Aku ingin masuk, ingin berada di sampingnya, menggenggam tangannya, mengatakan bahwa aku ada di sini. Tapi aku cuma bisa berdoa dalam bahasa ibu, dalam hati kecil seorang anak desa yang sedang dipaksa dewasa terlalu cepat. Setelah lebih dari 2 jam menunggu, akhirnya pintu itu terbuka. Seorang dokter keluar dengan masker tergantung di leher dan senyum kecil di wajahnya. Selamat, anak laki-laki. Sehat, katanya dalam bahasa Korea. Aku berdiri kaku, dadaku seperti meledak oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Anak laki-laki, aku, seorang ayah. Saat akhirnya diizinkan masuk, pandanganku langsung tertumbuk pada Sujin yang terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh keringat, tapi senyumnya Tuhan senyumnya seperti embun pertama di musim semi. Ia menggendong bayi kecil yang dibungkus kain putih. Saat aku mendekat, ia menyerahkannya padaku dengan tangan bergetar. Nih, Badrun anakmu. Aku menatap bayi itu, matanya tertutup, kulitnya merah muda, tangannya menggenggam udara kosong. Tapi, bagiku, ia menggenggam seluruh dunia. Dunia kami. Dunia yang kami bangun dari kebetulan yang tak disengaja, tapi juga tak ingin disesali. Aku mencium dahinya perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena sakit, bukan karena rindu, bukan karena takut tapi karena bahagia yang begitu hening. Kami memberinya nama Awan Jihan. Awan berasal dari Indonesia, karena sejak dalam kandungan, bayi itu selalu membuatku melamun seperti awan di langit. Jihan adalah pilihan Sujin, yang dalam bahasa Korea berarti bijaksana atau berpandangan luas. Dua, nama dari dua arah mata angin. Dua budaya yang seolah mustahil bertemu, tapi kini menyatu dalam wujud seorang bayi mungil. Hari-hari setelah kelahiran itu, hidup kami berubah drastis. Sujin secara terbuka mundur dari posisinya sebagai direktur utama di perusahaannya, memilih mengelola bisnis kecil dari rumah. Ia ingin lebih banyak waktu untuk Jihan. Keputusan itu membuat geger keluarganya. Sang kakak bahkan datang langsung, marah, memaki, dan menyebutku penjahat berkedok pembantu. Aku hanya bisa diam. Tapi Sujin berdiri di depan mereka, menatap mata kakaknya dan berkata dengan tenang, aku bahagia.
Itu cukup. Di saat yang sama, aku juga mulai mengurus izin tinggal yang lebih permanen. Prosesnya tidak mudah, tapi Sujin menyewa pengacara imigrasi yang paham kasus kami. Perlahan, hukum mulai berpihak mungkin karena anak kami kini adalah warga negara Korea, dan kami punya ikatan darah yang jelas. Sementara itu, ibuku di Bumiayu juga mulai menerima kenyataan. Setelah melihat video call pertamaku bersama Jihan, wajahnya berubah. Dari ragu menjadi haru. Ia menangis, berkata, "Lucu banget cucuku. Campuran Korea ya? Alisnya tebal, kayak kamu waktu bayi." Aku tertawa. Rasanya seperti dua dunia yang tadinya bertabrakan kini mulai saling memberi ruang. Tak sempurna, tapi cukup untuk membuatku ingin terus hidup. Malam-malam kami kini diisi tangisan bayi, suara sterilizer botol susu, dan pelukan-pelukan pendek yang diam-diam membawa kehangatan. Sujin sering menyusui Jihan sambil bersandar padaku. Kadang ia berkata, "Kita aneh ya, teguh, tapi indah." Dan aku selalu menjawab, "Indah itu nggak harus biasa, Jin." Sekarang, setiap pagi, aku menggendong Jihan ke jendela, menunjukkannya salju atau bunga plum yang mulai mekar. Kukatakan padanya, "Kamu anak dua arah mata angin. Satu dari kampung kecil bernama Bumiayu, satu lagi dari Seoul yang sibuk. Tapi kamu boleh memilih kemana saja. Asal jangan lupa asalmu." Aku tak tahu bagaimana masa depan, tapi aku tahu satu hal. Dalam pelukan kecil itu, ada alasan untuk bertahan. Bayi kami bukan hanya buah cinta, ia adalah jembatan dua dunia. Dan mungkin, dengan caranya sendiri, ia akan mempertemukan lebih banyak hati yang selama ini saling asing karena beda budaya. Kami tak sempurna, tapi kami nyata, dan itu cukup untuk menyebutnya akhir yang baru. Sahabat cerita kehidupan. Kisah Badrun ngajarin kita satu hal, bahwa cinta sejati bukan harus sempurna, tapi harus berani. Berani memilih, bertanggung jawab, dan menerima apa pun risikonya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe, karena masih banyak cerita nyata yang bisa bikin kamu percaya bahwa cinta itu masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.